Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Hafidzah Humaria, kode sahamnya CAM, nama perusahaannya yaitu PT Campina Es Krim Industri Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya CAMP, Campina Es Krim Industri Tbk. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Campina Es Krim Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga sahamnya tertinggi di harga Rp386 per lembar ya di sini ya. Kemudian terendahnya di harga Rp230 per lembar di sini ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022. Selama sebulan lebih terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu? Jadi kita ingin lihat aksi investor besarnya di sini. Nah, oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya CAMP. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01/03 atau Maret sampai dengan tanggal 14 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Campina Es Krim Industri Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan small akumulasi. Di sini ya. Tapi sebentar kita cek dulu apakah investor besarnya ada atau tidak. Di sini sebenarnya investor besar atau semi retail seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Jadi di sana teman-teman bisa bertanya seputar perusahaan-perusahaan yang teman-teman miliki atau yang teman-teman sudah pantau. Apakah investor besarnya akumulasi atau distribusi seperti itu. Yang jelas di semua perusahaan itu ada investor semi retailnya dan ada juga investor besarnya. Tapi tidak semua perusahaan ada investor besarnya ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Campina Es Krim Industri Tbk ini 16,1% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, sisanya itu masih dalam bentuk warkat. Nah, dari 16,1% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya ternyata 0%. Seperti itu. Jadi tidak ada investor individual maupun institusi yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Karena syarat sebagai investor besar adalah kepemilikannya harus mencapai 5% lebih. Seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di sini yang sangat besar sekali, yaitu 98,6%. Ini hampir semua saham yang beredar di publik dari 16,1%
yang beredar di publik itu dikuasai oleh investor retail seperti itu. Nah, jadi wajar saja harga sahamnya sangat sulit naik seperti itu, cenderung sideways pergerakannya. Kenapa? Karena retail, ya kita tahu sendiri, retail itu umumnya pada saat beli, kemudian setelah itu berdoa. Berharap ada yang markup, berharap ada yang memborong barangnya atau sahamnya yang beredar di publik. Seperti itu. Tapi kalau retail keadaannya seperti itu dan ini 98,6% sudah dimiliki retail, retailnya semuanya berdoa, maka sulit harga sahamnya naik seperti itu. Ini mungkin pergerakan ini disebabkan oleh retail-retail yang kepemilikannya masih 1%, hampir 2% seperti itu. Jadi dia ngeborong, habis itu dihajar sama retail yang lain, kasihan juga seperti itu. Nah, ini perusahaan yang kalau saya ilustrasikan, ini perusahaan yang kurang baik untuk ditradingkan, kurang baik lagi untuk diinvestasikan, apalagi jangka panjang seperti itu. Kecuali nanti terjadi right issue. Kalau terjadi right issue, maka saham yang dicetak kembali dalam bentuk scriptless, jadi nanti scriptless rasionya pasti akan meningkat. Kemudian kalau retail-retail yang 98,6% ini tidak mau menebus sahamnya, maka pasti akan dibeli oleh pembeli siaganya seperti itu. Nah, nanti pembeli siaga itu akan menguasai supply, menguasai saham yang beredar di publik sebagian besar. Nah, dialah yang akan berstatus sebagai investor besar nantinya. Nah, kalau nantinya dia akumulasi, memborong kembali saham-saham yang dijual oleh investor retail di publik ini, maka kemudian dia markup sangat tinggi, itulah kesempatan kalau kita bilang opportunity yang baik untuk investor retail yang pegang di sini ini bisa keluar seperti itu. Jadi sebuah saham itu akan bergerak naik apabila ada investor semi retail atau investor besarnya seperti itu. Kalau mereka ada, baru harga saham akan bisa naik signifikan. Kalau mereka tidak ada dan barang sudah di retail semua, kita akan sideways terus harga sahamnya atau bahkan jatuh seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Hafidsyah Humaria. Sekali lagi, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.